Yo guys, balik lagi kita masih di sini dan masih bintang tamu yang sama, akan tetapi cerita yang beda. Di sini masih gue perkenalan diri dulu. Kalau misalkan masih ada yang belum nonton video sebelum-sebelumnya, bisa dilihat cerita dari Bang siapa tadi? Bang Lobot ya. Sebelumnya nih gue perkenalkan diri lagi ya. Gue ini Yuda dan samping gue Bang Lobot dan gue Japra. Iya. Jadi balik lagi sama kita Circle TV. Jadi di sini Bang Lobot sebagai bintang tamu, masih sebagai bintang tamu. Ya, gimana Bang? Bisa diceritain yang cerita yang temen Abang alamin nih? Iya. Ini ceritanya sih cerita temen gue sendiri ya, bukannya gue pribadi. Tapi dia kayak menjiwain gitu sih. Kalau menurut gue itu benar sih, benar. Karena itu guru gua, bukan teman lagi, itu guru senior gitu, orang tua gue juga, temen gue juga. Jadi ceritanya dia itu di Gunung Salak, pendakian Gunung Salak, 3 orang dia mendaki 3 orang. Waktu gua nggak juga kurang paham, sekitar 2000-an berapa gua nggak tahu, lupa. Dia berangkat 3 orang. Biasalah happy hiking gitu kan, senior happy hiking yang deket-deket aja karena fisik juga kan udah mulai turun, fisik mulai tua. Di Gunung Salak 3 orang dia berangkat ke Cidahu, treknya Cidahu. Berangkat Cidahu biasa, happy gitu kan, ngobrol. 3 orang ini laki-laki semua laki-laki atau semua. laki-laki semua? Laki-laki semua, 3 orang sering jalan bareng lah, biasanya sering tongkrongan. Berangkat dari Tangerang sampai ke Cidahu, trek lah dia 3 orang itu. Biasa normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Sampailah dia di helipad. Helipad itu apa ya, kayak lapangan yang lumayan lah buat camp, datar juga gitu kan. Lumayan buat camp juga enak. Nyampe di camp, satu temennya waktu sore, biasa persiapan kayak bikin jalan air gitu kan, khawatir hujan gitu. Terus juga persiapan air, logistik dan lain sebagainya. Persiapan sehingga ketemulah malam. Ketemu malam itu satu orang temennya guru gua, dia Sebut saja misalkan siapa nih Bang? Ya, aja. Bang Rembo lah gitu. Iya, Bang Rembo misalnya. Bang Rembo ini ngedenger suara berisik di luar tenda dia, karena dia masih di dalam tenda packing untuk persiapan pakaian dia gitu kan, buat tidur segala macam, belum di luar. Berisik, akhirnya si Bang Rembo ini ngelihat di luar tenda dia buka setting tenda, akhirnya berisiknya itu dilihat sama dia. Ternyata berisiknya bukan berisik makhluk nyata seperti kita. Jadi dia berpikir, kok ada kayak tentara Jepang gitu kan, mau ngapain gitu kan, tentara Jepang di sini, segitu banyaknya orang Jepang, tentara Jepang di situ, cuman dia nggak ngelihat jelas banget, cuman samar-samar aja itu banyak tentara Jepang. Nah di hadapan dia itu ngebelakangin dia kayak semacam komandannya dengan pedangnya dia. Oh, ciri khasnya tentara Jepang tuh pedang samurai ya Bang? Iya, yang dia cerita seperti itu. Akhirnya dia bengong. Guru gua tahu kalau dia tuh ngelihatnya bukan ngelihat hal yang biasa gitu. Langsung ditarik, ditutup lah tenda aja. Dia bengong, shock gitu kan, shock. Kenapa? Udah tidur gitu kan. Tidur akhirnya tidur. Nah, yang satu lagi anggaplah Bang siapa nih misalkan? Siapa ya namanya ya? Bang Benjo deh. Bang Benjo boleh. Bang Benjo gitu kan. Anggaplah Bang Benjo ini mimpi disuruh ngambil pedang. Disuruh ngambil pedang di semak-semak dekat aliran air gitu. Cuman emang dia nggak cerita waktu itu. Karena emang kebiasaan di gunung itu ketika emang ngelihat hal sesuatu yang aneh atau mimpi yang aneh nggak langsung cerita gitu. Itu mimpi disuruh ngambil pedang di semak-semak di dekat aliran air gitu. Dia bangun, habis mimpi itu dia bangun subuh.
agak takut dia tidur lagi ternyata tidur lagi, padahal si guru gue ini juga tahu kalau dia bangun gitu. Dia bangun. Nah dia sudah udah menjelang pagi, masaklah biasa seperti apa. Nah tapi yang tadi ngelihat tentara Jepang ini udah drop, dia udah drop. Pucet. Bang Rembo ini udah pucet lah. Udah pucet, udah drop, udah nggak enak apa-ngapain. Akhirnya gagal lah muncak. Karena lihat kondisi temennya nggak memungkinkan. Jadi nggak boleh dipaksa juga. Nggak boleh dipaksa juga, betul. Karena posisi dia udah mulai drop. Akhirnya udah sampai si temennya Bang Rembo ini pulih lagi. Sampai pulih lagi. Nah akhirnya cuma keliling-keliling aja di situ. Dan akhirnya memutuskan untuk turun. Nah ketika turun dengan kondisi fisik Bang Rembo udah mulai drop, ketemu monyet, ada 3 monyet lah kalau nggak salah, 3 monyet. Biasalah monyet itu kan kalau nyamperin orang pasti mau minta makan. Nah si teman gue ini yang tadi mimpi, si Bang Benjo, dia nggak ngerti atau nggak tahu atau mungkin nggak paham lah ya etikanya lah. Iya, etikanya kalau monyet datang itu minta makanan. Tapi dia dengan ngusir secara kasar, contohnya ya kayak ditimpuk lah gitu kan, atau ditendang segala macam, kasar lah pokoknya. Yang boleh bilang si monyet ini takut gitu kan. Takut. Dan akhirnya ya sudah si monyet itu pergi aja udah gitu. Dikasih makanan enggak gitu kan. Pergi aja udah. Dan sampai akhirnya dia pulang. Dan dalam perjalanan si Bang Benjo ini yang tadi ngusir monyet ini udah mulai ngelantur. Ngomongnya udah mulai ngelantur, udah nggak beres gitu. Sepanjang jalan mau turun sampai rumah itu udah ngelantur. Berarti 2 orang nih yang udah mulai Bang Benjonya ngelantur. Bang Benjonya ngelantur, Bang Rembonya drop. Gitu, parah gitu. Akhirnya ya udah si guru gue ini berjuang sebisa mungkin biar nyampe rumah dulu gitu. Dalam perjalanan udah nggak enak banget gitu kan. Dari situ udah hawa ya, bukan hawa ya, namanya situasinya udah mencekam lah, padahal masih siang gitu. Turun sampai di bawah, break, masih ngelantur sih Bang Benjo tuh, masih ngelantur, ngomongnya udah macem-macem lah, kayak bahasa Sunda gitu. Kalau misalkan nggak mau ngasih makan nggak usah gitu, ngomong aja baik-baik segala macem, terus diem, ntar begitu lagi ngomongnya gitu. Sampai di rumah seperti itu. Tapi si Bang Benjonya ini orang Sunda apa bukan? Bukan orang Sunda kebetulan. Bukan. Orang Jawa, ya namanya orang Jawa kalau misalkan ngomong bahasa Sunda, logatnya kelihatan lah ya. Iya. Tapi itu udah paseh banget. Udah paseh banget bahasa Sunda gitu kan. Berarti bukan dia ya, Bang ya? Kemungkinan gitu kan. Kemungkinan bukan dia. Entah itu kerasukan atau ketempelan, ya kayak gitulah kejadiannya. Nyampe di rumah kayak gitu terus. Akhirnya nyampe rumah, orang rumahnya, keluarganya juga kaget. Ini si Benjo kenapa gitu? Kok kayak gini? Nggak tahu. Akhirnya sampai 2 minggu kejadian seperti itu, sakit. Dan akhirnya ada si paranormal atau yang pinter lah bahasanya, yang pinter datengin dia, cerita ini ada yang nggak seneng sama si Benjo ini karena berbuat kasar. Setelah diinget-inget sama guru gua, apakah sama si monyet yang di Gunung Salak itu gitu kan, dia berbuat kasar. Karena kan di sana identik dengan Sunda kan, di Gunung Salak itu masih Sunda. Dia bahasa Sundanya pasai banget gitu kan. Udah mantep deh. Kalau buat orang Sunda mah kalah deh. Bahasanya halus banget gitu. 2 minggu kejadian seperti itu, paranormal bilang ini kayak ada yang nggak senang karena dia berbuat kasar. Kata abang gua, guru gua ambil kesimpulan kayaknya nih di Gunung Salak nih yang tadi dia ngusir monyet gitu. Feeling dia kuat. Feeling dia di Gunung Salak. Iya, akhirnya dia ceritalah sama si paranormal tadi. Pernah berbuat kasar sama binatang, sama monyet waktu dia naik Gunung Salak begini, ceritalah seperti itu. Akhirnya coba ke sana minta maaf. Gitu. Karena dia udah berbuat kasar di sana. Minta maaf. Akhirnya kondisi temennya guru gue ini nggak bisa kan, karena lagi sakit, lagi ngelantur juga si Bang Benjo ini kan, karena nggak bisa ke sana. Akhirnya bisa nggak kalau misalnya diwakilkan, sambil diwakili. Ya udah, kemarin siapa yang naik gitu kan? Rembo, guru gua, sama Benjo. Ya udah, Bang Rembo nggak mau karena udah shock. Gitu kan.
udah nggak mau lagi ke sana lagi kayak gitu, ditambah benjonya udah mulai ngalor ngidul gitu, nggak ngaruan ngomongnya. Akhirnya kasihan lah guru gue ini, kasihan, dia berangkatlah sendiri. Inisiatif buat ngewakilin iya temennya itu. karena ngelihatnya kondisinya udah nggak memungkinkan enak lah gitu. Dia ke sana sendiri dengan perbekalan seadanya karena emang mau niatnya cuma minta maaf doang. Gitu, minta maaf doang. Dia ke sana nggak lewat Cidahu, tapi dia ke kawah dulu sebelum ke helipad. Dia ke kawah dulu. Melipir. Iya, dia lewat kawah. Nah di kawah dia ketemu cewek. Ketemu cewek. Sebelum ketemu monyet nih untuk minta maaf gitu, tapi ketemu cewek dulu gitu. Cewek ini manusia apa bukan nih bang? Kalau pertama dia ketemu sih kayak manusia katanya. Oh. Ya biasalah sopan santun, permisi neng gitu. Cuman dengan wajah pucat, nggak ada jawaban, diam aja. Ya sudahlah, biar kenal gitu. Karena emang posisi guru gue ini maunya minta maaf sama si monyet tadi atau yang bersangkutan tadi lah, karena ngeliat temennya ini Benjo ini udah nggak memungkinkan gitu ya, karena udah nggak sadarkan diri lah gitu. Ya sudah, akhirnya di perjalanan sampai di helipad dia ketemu juga sama monyet itu. Ketemu sama monyet itu, dikasih makan lah dia. Kasih makan, semuanya dikasih makan. Ya bahasanya adalah minta maaf kalau teman saya berbuat kasar gitu. Sekarang di rumah udah ngelantur, ngalor ngidul, mohon dimaafin gitu, biar sembuh. Akhirnya monyet itu tetap 3. Iya, 3-nya datang, dia kasih makan, 3-3-nya makan. Setelah dia kenyang dia udah selesai gitu. Karena posisi sore guru gua mengurungkan diri untuk balik, tapi ngecamp dulu semalam gitu, dengan perbekalan seadanya, karena lumayan pengalaman luar biasa lah guru gue ini. Sendiri. Dia cuma bawa beras, rokok sama pisau pasti bawa, sama garam, udah gitu doang. Dia berangkat lagi sampai di helipad itu, dia ngecamp dengan bivak seadanya karena dia memutuskan besok pagi gue balik gitu. Nah tiba-tiba sebelum balik malam itu jam 8-an dia udah bikin bivak dong maksudnya. Dia bikin bivak, datanglah 2 orang, satu cewek satu cowok. Ceweknya yang tadi di kawah ketemu. Oh yang sendiri itu? Iya yang sendiri. Nah cowoknya ada, gue nggak tahu tuh dia ketemu di mana, yang penting dia udah datang 2 orang lah. Nah bikin tenda berhadapan, nggak jauh lah, sekitar 10 meteran lah dari tempat bivak si guru gua. Gitu. Datang karena di situ ada guru gua, si cowok itu sopan gitu kan. Karena kan attitude dijaga gitu. Bener. Permisi bang gitu, salaman gitu kan, segala macam. Nah kalau si cowok itu normal, dipegangnya normal, anget biasa gitu. Nah si cewek ini nggak normal, dingin gitu. Tapi guru gua positif thinking aja. Oh kedinginan mungkin. Iya, kedinginan mungkin ya sudah. Tapi nggak memancarkan wajah senyum atau kesel atau biasa aja, pucat lah pokoknya. Ya udah berpikir positif thinking aja. Entah itu dari capean, kedinginan atau apa gitu. Ya sudahlah. Bikinlah dia di tenda di situ, masak. Tapi si ceweknya di dalam tenda aja. Nggak keluar-keluar. Si cowoknya di luar tenda masak gitu kan. Dilihatlah sama si guru gue ini. Nah, si cowoknya datang ngobrol sampai ketemu dia udah ngantuk, sekitar jam 11-an dia ngantuk, dia masuk dalam tenda. Nah si guru gue ini nggak tidur ternyata, karena nggak bisa tidur. Habis itu subuh si cowoknya bangun, soalnya keluar tenda ngamuk bang lah cewek saya nggak gitu segala macam. Dia mana gua tahu cewek-cewek lu ngekepin nanya ke gua gitu kan. Ada yang keluar, gua di sini nggak tidur gitu, di sini aja gua nggak kemana-mana. Cewek saya nggak ada, kemana? Pas di dalam tenda sama guru gua nggak ada sama sekali. Kemana cewek lu? Gua nggak tahu bang. Akhirnya dibantuin lah si cowok ini, minta bantuan, bang tolong cariin cewek saya. Cariin lah sama guru gue ini, cariin kemana-mana. Akhirnya ketemulah di jurang. Gue nggak tahu tepatnya di mana, tapi dia bilang dia ketemu di jurang.
ketemu di jurang dalam keadaan udah meninggal gitu. Udah hancur, maksudnya badannya gitu banyak luka-luka gitu, tapi udah meninggal. Nah si cowok itu nangis sejadinya, sebingung-bingungnya dia karena dia cerita si cowoknya itu waktu malam dia ceritanya, kalau berdua doang gitu ngobrol lah, lu berdua doang, iya ketemuan di sini karena sama-sama Mapala gitu, sama Mapala. Oh ketemuan di sini karena nggak satu Mapala gitu, ketemuan di Gunung Salak, kita naik bareng, kita mau ngobrol-ngobrol di gunung gitu. Dia udah nggak bisa ngomong apa-apa, dia nangis sejadinya, bingung sejadinya. Bang ini gue harus bawa gimana? Gitu kan. Ada dikasih saran lah sama guru gue, lu turun aja, lapor ke pos gitu. Nggak mau bang, gue takut. Ya terserah. Iya. Dengan kondisi capek, udah mulai sore, karena nyari seharian ketemu, bingung dia mau gimana. Ya sudahlah. Dikasih saran juga nggak mau diambil sarannya. Bang, gue bawa turun aja. Gimana lu bawanya? Iya. Ya kan? Ya udah akhirnya si cowoknya itu mutusin, udah gue bawa bang, gue gendong. Gimana cara gendongnya? Akhirnya si cowok ini ngelipet badan si ceweknya, kaki ketemu muka, lipet, masukin dalam keril, dibawa turun sama si cowoknya itu. Akhirnya berarti dia ninggalin si tenda, logistik semua, cuman tok keril sama si mayat si ceweknya tadi yang dibawa sama si cowok itu. Serem juga ya. Ya itu pun apa ya, si guru gue bilang, yakin lo mau bawa kayak gini? Yakin bang, gue mau tanggung jawab gitu. Ya terserah lo, lu yang berbuat dan tanggung jawab. Gue bakal balik ke rumahnya. Emang lu tahu rumahnya? Tahu bang, tahu rumahnya. Akhirnya ya udah terpaksa si guru gue ini ngebiarin dia karena dia fisik capek gitu kan. Ya sudah, akhirnya tenda ditinggalin, logistik ditinggalin. Yang dibawa sama cowok itu cuman keril dan mayat si ceweknya. Udah lipat dua tapi masukin keril, serem. Udah dengan kondisi seperti itu, udah mulai sore capek. Akhirnya bermalam lagi tuh guru gue. Lumayan nih, balik lagi ke tenda. Lumayan nih, ada tenda, ada logistik, ya kan. Ya sudahlah, dia di situ bermalam lagi dengan logistik yang banyak gitu, yang memadai. Karena ditinggal sama si cowok itu. Iya. Ya sudah, akhirnya bermalam lagi, lumayan gitu kan, bermalam lagi sampai di malam itu sekitar jam 9-10-an, gerimis. Dia masuk tenda, berhenti. Tapi dia sambil makan logistik gitu kan, makan. Jam sekitar nggak lama lah, setelah gerimis nggak lama berhenti, terus gerimis lagi. Ya udah dia beres-beresin, tapi pas keluar nggak ada bahasanya lagi, nggak ada bahasa bekas gerimis gitu tendanya. Nah, kok nggak ada ya? Sudahlah, dia ngopi lah di luar gitu. Ngopi di luar udah nggak gerimis kok gitu. Ngopi di luar, tiba-tiba si cewek yang tadi ditemuin itu datang lagi sendiri. Ya kan sekarang udah tahu dong kondisi si cewek itu udah nggak bernyawa, gitu kan, udah banyak luka dan itu pun udah dibawa jasadnya. Dia bisa nyamperin. Iya, bisa nyamperin lagi. Dia bilang apa? Terima kasih. Karena udah nemuin jasadnya. Iya. Gue merinding tuh kan, anjir. Dia dateng, angin dulu, tapi katanya angin dulu kenceng lumayan, berhenti sekejap, dateng, tapi nggak ada tapakan kaki bekas jalan gitu, nggak. Tapi tiba-tiba nongol depan dia, bang makasih. Pas dia guru gua nengok, dia nggak mau ngeliat lagi karena udah tahu itu bukannya manusia lagi lah gitu, udah jadi roh atau apalah, gua nggak tahu. Bang makasih. Dilihat, iya sama-sama, udah pergi. Udah cabut dah lu. Akhirnya udah cabut, udah malas juga lah dia juga sekarang. Udah ketemu bener-bener depan mata, kita mau ngapain gitu. Iya benar. Kaget juga sih, pasti. Shock gitu. Iya. Tapi yang gue bilang luar biasa, si guru gue ini memang mentalnya mantap banget gitu, luar biasa banget. Fisiknya juga luar biasa. Gue akuin itu. Akhirnya dibilang pergi.
Ya sudah, dengan sekejap dia juga pikir sendiri. Dia lah udah nggak enak kata dia. Udah mutusin dia tidur. Iya. Mutusin dia tidur, akhirnya pagi dia balik langsung cabut. Dan dia balik semua barang-barang dibawa dong. Iya. Lumayan nih ya kan, Iya. gratis lah bahasanya, jasa gua nih nemuin mayat tadi gitu. Iya. Balik ke rumah, dapat 2 hari, temannya udah mulai, si Benjo ini udah mulai sadar, udah mulai normal lagi gitu. Paling gitu sih ceritanya dari guru gua gitu. Lumayan serem juga sih kalau posisi jadi gurunya saat itu ya. Iya. Ya kan, karena awalnya mau nolongin yang pertama jadi ikut nolongin yang kedua Ya gitu. itu dia. Iya sih. Double job lah bahasanya ya. Iya, jadi kerja 2 kali. Kerja 2 kali. Makanya kenapa gue bilang guru, orang tua, temen, pengalamannya luar biasa, ilmunya juga mantep, mentalnya juga canggih juga lah. Karena gue bisa belajar dari dia gitu, tentang kehidupan, tentang alam, itu dari dia. Tapi mungkin udah banyak dikenal juga mungkin karena dia bisa naik sendiri gitu ya. Iya, udah bisa dikenal karena dia salah satu koordinator juga untuk di penyelamatan ya. Penyelamatan hutan gunung, dia udah banyak banget terjun ke lapangan untuk membantuin itu. Apalagi banyak juga yang dicetak sama dia, melahirkan teman-teman baru, pejuang-pejuang baru untuk tim SAR-nya. Oh, dari dia Semua. Jadi luar biasa lah. Linknya juga banyak sih. Nggak di sini aja, nggak di Tangerang aja, di luar Tangerang juga banyak. Gitu. Tapi sampai saat ini masih sering komunikasi tuh Bang sama guru Abang. Untuk saat ini udah wafat ya orangnya. Mudah-mudahan beliau tenang di sana. Amin. Bisa diterima amal ibadahnya gitu. Amin. Karena boleh dibilang itu jasa yang luar biasa sih. Dia banyak berjasa sama orang-orang yang udah ada dikenal sama dia. Gitu. Ya. Nah, Bang. Tadi kan lu bilang guru lu pakai bipak ya, bukan tenda. Iya. Nah, teman-teman pasti ada yang nggak tahu nih Bang, bipak tuh bentuknya kayak gimana ya, Bang? Bipak itu kan tempat berlindung ya, tempat berlindung. Bipak itu ada 2, bipak yang kita bawa sama bipak alam. Nah, kalau guru gua nih pakai bipak alam, bikin rumah-rumahan lah bahasanya, biar berlindung, biar nggak kena hujan gitu, nggak kena angin. Jadi dari alam bikinnya dia. Dari memanfaatkan di sekitar ya. ya. Entah dari batang-batang pohon. Oh, itu namanya bipak tuh. Bipak itu sebutan untuk melindungi diri gitu. Tuh. Caranya bikin rumah-rumahan gitu. Itu cara berlindung. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya yang si Bang Benjo itu kalau nggak salah udah mulai normal lagi Udah kan. mulai normal lagi. Bang Rembo juga udah mulai aktivitas lagi. Iya. Jadi gitu. Dengan jasanya si guru gue ini. Ya, jadi mungkin sekian dari cerita Bang Lobot. Ya, jangan lupa follow Instagramnya Bang Lobot. Nanti kita tulis di deskripsi. Ya, jangan lupa apa? Like, comment, share, and subscribe. Thank you guys. dah.